Selamat siang, perkenalkan nama saya Florentina Yosefa Bedasi, NIM 2332002, kelas A, semester 6, prodi PCKR. Baik, nah di sini saya akan membuat video kerangka materi presentasi dalam mata kuliah micro teaching dengan 3 pokok pembahasan. Yang pertama, konsep keterampilan berpikir analitis. Yang kedua, identifikasi indikator keterampilan berpikir analitis. Yang ketiga, operasionalisasi keterampilan berpikir analitis, konsep dan indikator untuk meningkatkan keterampilan mengajar dalam kelompok kecil atau berskala kecil. Baik, yang pertama itu membahas tentang konsep keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir analitis adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Dalam praktek micro teaching, kemampuan ini saya gunakan untuk mengevaluasi proses mengajar saya, karena dimudahkan juga saat perkuliahan micro teaching adanya observer atau teman yang menilai cara mengajar saya. Dengan memegang pedoman penilaian menilai pengamatan mengajar saya. Setelah selesai praktek mengajar, saya menganalisis apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu saya memperbaiki pada praktek berikutnya. Kemampuan mengajar saya menjadi lebih baik. Baik, indikator yang kedua, mengidentifikasi indikator berpikir analitis, yaitu ada 3 indikator. Indikator yang pertama, mengidentifikasi kekurangan dalam praktek mengajar. Dalam indikator yang pertama itu membahas kekurangan dalam praktek mengajar saya, mengidentifikasi hasil observasi berdasarkan pedoman penilaian, yaitu masih kurang membangkitkan motivasi siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran belum jelas, atau pertanyaan yang saya berikan belum mampu merangsang penalaran siswa. Indikator yang kedua adalah menganalisis penyebab kekurangan tersebut. Indikator yang kedua menganalisis penyebab kekurangan tersebut. Saya
menganalisis bahwa penyebabnya adalah menyampaikan materi yang terlalu cepat, kurangnya memberikan contoh, dan kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Indikator yang ketiga adalah menentukan solusi. Pada praktek mengajar berikutnya, saya menjelaskan tujuan pembelajaran, memberikan pertanyaan yang merangsang pikiran, menyesuaikan tugas dengan kemampuan siswa, serta memberikan umpan balik agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Baik, yang ketiga adalah operasionalisasi keterampilan berpikir analitis, konsep, dan indikator untuk meningkatkan keterampilan mengajar dalam kelompok kecil atau berskala kecil. Keterampilan berpikir analitis dilakukan dengan memanfaatkan hasil penilaian observasi setelah melakukan praktek mengajar. Hasil penilaian observasi, saya menelaah setiap aspek yang dinilai, seperti membuka pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, memberikan pertanyaan, dan menutup pembelajaran. Berdasarkan hasil tersebut, saya melakukan refleksi dan memperbagi kekurangan pada praktek mengajar berikutnya, sehingga kemampuan mengajar saya lebih meningkat. Contohnya adalah berdasarkan catatan lembar observasi observer, rekan sejawat pada menit yang ke-10, siswa terlihat pasif dan jenuh. Saya menganalisis masalah ini dan menyadari bahwa hal tersebut terjadi karena saya menggunakan metode ceramah atau arah terlalu lama. Solusinya pada praktek berikutnya, saya memotong durasi penjelasan materi dan menyiapkan metode think, hear, share pada menit tersebut agar siswa aktif berdiskusi. Baik, yang berikut adalah kesimpulan dari ketiga pokok pembahasan. Yang pertama, konsep keterampilan berpikir analitis, identifikasi indikator berpikir analitis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu mengidentifikasi kekurangan dalam praktek mengajar, yang kedua menganalisis kekurangan tersebut, yang ketiga adalah menentukan solusi, yang ketiga operasionalisasi keterampilan berpikir analitis, konsep, dan indikator untuk meningkatkan keterampilan mengajar dalam kelompok kecil atau berskala kecil. Keterampilan berpikir analitis merupakan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi secara sistematis dalam praktek micro teaching. Kemampuan ini diterapkan melalui ketiga tahap, menjadi mengenali kekurangan, menganalisis penyebabnya, serta menentukan dan menerapkan perbaikan. Pemanfaatan hasil pengamatan dan
refleksi diri secara berkelanjutan menjadi kemampuan mengajar semakin berkembang dan efektif. Mungkin yang ini saya sampaikan, masih banyak kekurangan, saya mohon